Oke, assalamualaikum. Saya Pak Muntaha. Sengaja membuat video pembelajaran Nahwu Shorof. Saya tujukan kepada siswa kami kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 agar video ini ditonton di rumah, karena semua wali murid rata-rata sudah punya wifi di rumah. Jangan sampai tidak ditonton, supaya tambah mantap setelah dipelajari di kelas, ditambah dalam video ini, dan sekaligus materinya juga sudah saya sampaikan. Terima kasih, selamat menonton. Oke anak-anak kelas 5 yang saya cintai, pada pagi ini kita akan belajar tentang Nahwu. Kita akan belajar tentang apa tadi anak-anak? Oke, kita akan belajar tentang Nahwu Shorof. Bahwa Pak Guru tahun ini mendapatkan tugas mata pelajaran baru, yaitu Nahwu Shorof. Biasanya Nahwu Shorof itu disingkat Nasor, betul demikian? Ya, Nasor. Nah itu singkatannya Nahwu, Shor itu Shorof. Nahwu Shorof disingkat menjadi Nasor, betul. Kalau tahun yang kemarin Nahwu Shorof gurunya diajar oleh Bapak Fadlan. Nah sekarang di rolling, sekarang Pak Guru Muntaha atau Mbak Mun yang akan mengajarkan pelajaran Nahwu Shorof. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang isi daripada pelajaran Nahwu, maka yang pertama sekali akan diperkenalkan Pak Guru adalah tentang definisi Nahwu atau tentang pengertian Nahwu. Jika nanti anak-anak ditanya, apa yang Anda ketahui tentang Nahwu, maka jawabnya adalah seperti yang ada di papan. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kata. Saya ulang, Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kata. Apa yang anak-anak ketahui tentang Nahwu? Ya, silakan yang keras. Ilmu yang mempelajari tentang harokat di akhir kata. Jadi yang dipelajari Nahwu adalah fokus pada perubahan harokat. Bahwa harokat itu nanti di dalam kalimat mengalami perubahan. Dan perubahan harokat itulah merupakan wilayah atau merupakan ranah bahasan yang akan dipelajari oleh ilmu Nahwu. Sekarang Pak Guru berikan contoh. Contoh dalam kata. Ada kata Muhammadun. Kata Muhammadun, harokat yang akhir dari kata ini bunyinya Muhammadun. Berarti berharokat domaten, berharokat domaten, Muhammadun. Berubah lagi menjadi harokat yang lain, berupa bunyi, berubah menjadi Muhammadan. Ini tadi Muhammadun, sekarang berubah menjadi Muhammadan. Dari Muhammadan berubah lagi menjadi Muhammadin. Jadi bisa berbunyi Muhammadun, bisa berbunyi Muhammadan,
bisa berbunyi Muhammadin, bisa berharokat Muhammadun, bisa berharokat Muhammadan, bisa berharokat Muhammadin. Ini yang dimaksud dengan perubahan. Dari Muhammadun berubah menjadi, dari Muhammadan berubah menjadi. Nah, inilah nahwu. Jadi harokat yang berubah yang dimaksud oleh ilmu nahwu itu adalah harokat yang ada di akhir kata. Harokat yang ini bukan bagian nahwu, itu harokat balungan kata. Jadi itu harokat yang tidak berubah. Harokat yang tetap seperti itu, nggak berubah. Yang berubah itu harokat yang di akhirnya. Berubah menjadi an, berubah menjadi in. Pertanyaannya, kenapa kok berubah? Harokat di akhir kata dalam bahasa Arab, kenapa kok berubah? Asalnya on, kok berubah menjadi an, berubah lagi menjadi n, itu kenapa? Jawabnya adalah karena menyesuaikan kedudukan katanya dalam suatu kalimat atau mengikuti fungsi kalimat tersebut, fungsi kata tersebut di dalam kalimat. Misalnya dibaca Muhammadun. Kenapa kok dibaca Muhammadun? Jawabnya karena kedudukan kata Muhammadun dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il. Ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini kedudukan kata dalam kalimatnya adalah sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku kata kerja atau yang mengerjakan kata kerja. Itu namanya fa'il. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Pelakunya siapa? Muhammadun. Oh, berarti Muhammad ini adalah pelakunya kata kerja atau fi'il ja'a. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Muhammadun. Berarti Muhammadun ini yang mengerjakan kegiatan ja'a, kegiatan datang, yang mengerjakan pekerjaan ja'a atau mengerjakan aktivitas datang, namanya fa'il. Istilah dalam nahwu fa'il. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia adalah subjek. Subjek itu istilah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku. Pelaku kata kerja. Namanya subjek dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, pelaku kata kerja namanya fa'il. Dan kata yang menjabat sebagai fa'il harus dibaca dhamma. Tidak boleh ja'a Muhammadan. Salah. Ja'a Muhammadin. Salah. Kenapa kok salah? Karena posisinya menjadi fa'il. Jelas anak-anak? Masih bingung? Ya, bingung-bingung dikit-dikit gak apa-apa. Yang penting pelan-pelan. Saya lanjut. Dari Muhammadun, harokatnya sekarang berubah menjadi Muhammadan. Contoh dalam kalimat ra'aitu Muhammadan. Tidak boleh ra'aitu Muhammadun. Salah. Nggak boleh ra'aitu Muhammadin. Salah. Yang betul adalah ra'aitu Muhammadan. Kenapa kok harus dibaca Muhammadan? Jawabnya karena kalimat Muhammadan dalam kalimat ini jabatannya adalah sebagai maf'ul. Maf'ul B. Kalau dalam bahasanya disebut objek. Bahasa Inggris juga disebut objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul B. Ra'aitu, saya telah melihat. Melihat siapa? Muhammadan. Melihat Muhammad. Maka Muhammad di sini sebagai objeknya atau sebagai maf'ul B-nya. Karena sebagai maf'ul B, maka di dalam aturan nahwu
Harokatnya harus berbunyi fathah. Maf'ul bi itu harus fathah. Tidak boleh dhamma, tidak boleh kasroh. Dari sini bisa diterima? Bingung? Bingung nggak apa-apa, pelan-pelan. Berikutnya, Muhammadun berubah Muhammadan, berubah lagi menjadi Muhammadin. Contoh dalam kalimat, Zahabtu ma'a Muhammadin. Saya pergi bersama dengan Muhammad. Mengapa dibaca Muhammadin? Karena kedudukan dalam kalimat menjadi jar majrur. Jar majrur itu kata yang diawali oleh huruf jar. Setiap kata benda atau isim dalam bahasa Arab apabila diawali oleh huruf jar, maka isim tersebut harus dibaca kasroh. Seperti ini, ma'a Muhammadin, benar. Umpamanya, ma'a Muhammadun, salah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Ma'a Muhammadan, salah. Kenapa? Karena ada huruf jar ma'a. Yang betul, ma'a Muhammadin, dibaca jar. Sehingga tiga kalimat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, harokat yang akhir berubah. Yang pertama bunyinya Muhammadun. Yang kedua bunyinya Muhammadan. Yang ketiga bunyinya Muhammadin. Ini yang dimaksud dalam nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat. Harokat nomor 1 dhomaten, harokat nomor 2 fathaten, harokat nomor 3 kasroten. Harokat ini ada perubahan. Di akhir kata ini ada perubahan. Berubah an, berubah in. Nah, perubahannya ini karena dipengaruhi oleh jabatan kata tersebut dalam masing-masing kalimat. Nomor 1 jabatannya sebagai fa'il, maka harus dibaca dhomaten. Yang kedua jabatannya sebagai maf'ul bi, maka harus dibaca fathaten. Yang ketiga jabatannya sebagai jar majrur, maka harus dibaca kasroten. Sehingga menjadi ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, zahabtu Muhammadin. Nah, seperti itu. Besok kalau Pak Guru memberi soal kepada sampean, harokatnya ini saya hilangkan. Tidak saya beri harokat. Misalnya Muhammadun, tak hapus. Muhammadan, fathatannya tak hapus. Kasratan tak hapus. Nanti saya suruh menentukan harokat mana yang benar dalam kalimat ini. Nek kapan sampean paham, nggak ada masalah. Nek gak paham mesti bingung. Ya semua itu asalnya bingung. Tapi kalau dipelajari lama-lama insya Allah akan hilang secara alamiah. Anak-anak, yang dimaksud harokat, apa sih harokat itu? Harokat adalah tanda bunyi di akhir kata. Ini namanya harokat, tanda bunyi un. An, ini juga harokat, tanda bunyi an. Ini juga namanya harokat, tanda bunyi in. Harokat adalah tanda bunyi di akhir kata. Sehingga harokat itu ada bunyi a, ada bunyi u, ada bunyi i. Kalau a berarti fathah, kalau bunyi u berarti dhamma, kalau bunyi i berarti kasro. Jadi harokat itu salah satu di antaranya adalah fathah, dhamma, kasro. Itu agar bisa menjadi suara a, suara u, suara i karena di fathah. Misalnya Muhammad. Kalau membuat contoh dalam kata yang lain misalnya Alkitabu, kitab. Harokat yang akhir dalam kata Alkitabu ini apa anak-anak? Dhamma, fathah, apa kasroh? Lo bingung. Ngono kok jarane gak bingung. Pak Guru punya kata Alkitabu.
Apa bunyi harokat pada kata ini? Bunyinya apa? Bunyinya domaili alkitabu. Kalau alkitabi bunyinya i. Kalau alkitabah bunyinya a. Berarti ini nanti bisa berubah bunyi, bisa berubah bunyi alkitabah, bisa berubah bunyi alkitabu, bisa berubah bunyi alkitabi. Perubahan ini disebut ilmu nah gitu dong. Apa sih tujuan belajar ilmu nahwu itu? Tujuan belajar nahwu adalah supaya bisa membaca kalimat bahasa Arab dengan benar. Kalau nggak bisa ilmu nahwu, nggak bisa membaca kata dengan benar. Mungkin sama nanti akan membaca Ja'a Muhammadin, mungkin juga akan membaca Ja'a Muhammadun, karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau sudah punya ilmunya, pasti akan dibaca sesuai dengan kaidah nahwu. Kalau fa'il dibaca rofa, doma. Kalau maf'ul dibaca nasab atau fathah. Kalau jar majrur dibaca kasro. Nah, seperti itu. Inilah sekilas mengenai pelajaran tentang nahwu. Minggu depan kita akan bahas tentang pengertian sorof. Sekarang nahwu dulu. Karena nahwu dan sorof ini adalah satu paket. Ada nahwu pasti ada sorof. Kalau dulu Pak Guru belajar di pondok pesantren, nahwu itu ada pelajaran tersendiri. Sorof juga pelajaran tersendiri. Tidak digabung, tetapi di sini digabung. Nahwu sorof digabung karena waktunya dibatasi. Dan ini hanya merupakan pelajaran muatan lokal. Jadi anak-anak, kalau sampean bisa paham, alhamdulillah. Kalau belum bisa paham, bersabarlah. Karena segala sesuatu itu butuh proses, minimal mengenal dulu. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Daripada ada rencana dihapus, nahwu sorof akan dihapus dari sekolah kita. Kalau sudah dihapus, berarti sampean tidak akan mengenal. Nah, karena sekarang diajarkan, berarti anak-anak akan mengenal. Oh, sekarang saya tahu pengertian nahwu, aku sudah tahu. Oh, aku sudah tahu tujuan belajar nahwu, aku sudah tahu. Oh, aku tahu. Sekarang nahwu itu belajar tentang perubahan harokat. Ada harokat fathah, harokat dhamma, harokat kasroh, dan sebab-sebab terjadinya perubahan karena menyesuaikan jabatan dalam kalimat. Jabatan kata dalam satu kalimat. Jabatannya fa'il dibaca rafa, jabatannya maf'ul dibaca fathah, jabatannya jar majrur dibaca kasroh. Nah, seperti itu. Semoga sudah bisa difahami. Oke, beri semangat, tepuk tangan buat Pak Guru. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalam.